Ditantang Thailand, catat jadwal tanding timnas Indonesia U22 di final SEA Games 2023. Media Vietnam sebut timnas Vietnam U22 dapat diskriminasi saat kalah dramatis dari timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023. Jadwal timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Cerita dua gelandang timnas Indonesia tolak tawaran Persija demi gabung Persib. Usai dapatkan jasa Iputu Gede, mantan gelandang Madura United incaran berikutnya, era Luis Mia Tim, masih terikat kontrak, komposisi pemain asing Persib tidak berubah. Raffi Ahmad harus rela, amukan Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 berefek Bali United dan Rans Nusantara FC. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Jadwal timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia versus Irak 15 Januari 2024. Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar. Timnas Indonesia versus Vietnam 21 Januari 2024. Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Timnas Indonesia versus Jepang 27 Januari 2024. Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar. Timnas Thailand U22 menantang Timnas Indonesia U22 di final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 Kamboja setelah menang 3-0 di babak semifinal melawan Myanmar di Stadion Olimpik Phnom Penh, Sabtu malam 13 Mei 2023. Gol kemenangan Thailand dicetak oleh 3 pemain berbeda, yaitu Terasak di menit ke-39, Leon James di menit ke-84, dan Anand Hyot Sangwal di injury time babak kedua. Hasil ini membuat Thailand melaju ke final melawan Indonesia yang baru saja menang secara dramatis dari Vietnam dengan skor 3-2 untuk memperebutkan medali emas cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Sementara itu, kekalahan ini membuat Myanmar harus puas memperebutkan medali perunggu dengan melawan Vietnam di laga selanjutnya. Timnas U22 Indonesia versus Thailand pada final sepak bola SEA Games 2023 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Selasa 16 Mei 2023. Laga antara Indonesia versus Thailand akan dimainkan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Media Vietnam sebut timnas Vietnam U22 dapat diskriminasi saat kalah dramatis dari timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023. Media Vietnam The Thao 247 menyebut timnas Vietnam U22 mendapat diskriminasi saat kalah dramatis dari timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023 Sabtu 13 Mei 2023. Penilaian itu muncul karena timnas Vietnam U22 mendapat ruang ganti yang jauh berbeda ketimbang yang ditempati timnas Indonesia U22. Dalam foto-foto yang diunggah The Thao 247, timnas Vietnam U22 mendapat ruang ganti yang terkesan sederhana. Jersey para pemain digantung menggunakan gantung baju yang biasa ditemukan di rumah-rumah. Plus para pemain cuma duduk di kursi plastik yang biasa digunakan untuk acara kondangan. Sementara itu, timnas Indonesia U22 mendapat ruang ganti yang jauh lebih mewah di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Timnas Indonesia U22 mendapat ruang ganti yang tidak kalah bagusnya dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Vietnam U22 didiskriminasi saat kalah dari Timnas Indonesia U22. Meski pertandingan telah berakhir, kontroversi di luar pertandingan masih ramai diperbincangkan. Sebelum pertandingan dimulai, Federasi Sepak Bola Vietnam dan Indonesia membagikan kondisi ruang ganti masing-masing tim. Fans pun menyadari perbedaan di ruang ganti kedua tim. Ruang ganti yang digunakan timnas Indonesia U22 masuk kategori modern, minimalis, dan mewah. Sementara itu, ruang ganti timnas Filipina U22 tampak seadanya, dilengkapi dengan kursi plastik. Tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Sejatinya, timnas Indonesia U22 juga pernah menempati ruang ganti yang ditempati Vietnam.
ketika bertindak layaknya tim tamu, Timnas Indonesia U22 berada di ruang ganti yang ditempati Vietnam. Sementara itu, ketika bertindak layaknya tuan rumah, Timnas Indonesia U22 menempati ruang ganti yang lebih bagus. Usai dapatkan jasa Iputu Gede, mantan gelandang Madura United incaran berikutnya. Perlahan-lahan pelatih Persib Bandung Luis Mia mulai mendapatkan pemain yang dibidiknya. Paling baru adalah Iputu Gede Juni Antara yang sukses didapatkan Luis Mia ke skuad Maung Bandung. Tak bisa dipungkiri, rekrutan Luis Mia adalah pemain yang pernah diasuh saat menangani Timnas Indonesia silam, seperti Rezaldi Hehanosa. Perekrutan Putu Gede sesuai dengan kebutuhan tim pelatih untuk menyusun kekuatan tim terbaik untuk musim depan, ungkap bos Persib Teddy Cahyono. Demikian, Teddy Cahyono yang mengungkapkan hal tersebut seakan memperkuat bahwa Luis Mia menginginkan para pemain yang pernah diasuhnya. Saat Luis Mia menangani Timnas Indonesia era SEA Games 2017, terselip nama Zulfiandi yang di Liga 1 musim lalu memperkuat Madura United di posisi gelandang. Zulfiandi kini berstatus bebas transfer setelah resmi dilepas oleh tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap. Di bursa transfer hingga kini, Zulfiandi dikabarkan belum merapat ke klub manapun, sehingga besar kemungkinan Luis Mia melakukan gerakan diam-diam untuk mendatangkan Zulfiandi ke Persib Bandung. Raffi Ahmad harus rela amukan Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 berefek Bali United dan Rans Nusantara FC. Geliat Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 kian terasa. Bahkan Raffi Ahmad harus merelakan satu pemain andalannya di Rans Nusantara FC direbut Maung. Bukan hanya itu, Bali United, Barito Putra hingga Arema FC juga terimbas gerakan tim asuhan Luis Mia itu. Memang, Persib belum lama ini mengumumkan keberhasilannya mendatangkan bek kanan ex anak asuh Luis Mia saat di Timnas Indonesia, Iputu Gede. Iputu Gede menjadi pemain ketiga yang resmi didatangkan Persib Bandung pada bursa transfer awal musim Liga 1 2023-2024. Selain Iputu Gede, dua pemain asing asal Spanyol kini juga dikabarkan semakin mendekat bergabung dengan Persib Bandung. Tak hanya itu, sudah ada 5 pemain yang sudah dipastikan gagal didatangkan oleh Persib Bandung. Padahal sebelumnya nama-nama tersebut santer sudah menjalani pembicaraan dengan Pangeran Biru. Terkini Persib Bandung juga dikaitkan dengan beberapa nama baru di bursa transfer kali ini. Sehingga jika ditotal keseluruhan, sudah ada 17 nama pemain yang santer masuk ke dalam list belanja Maung Bandung. Era Luis Mia Tim masih terikat kontrak, komposisi pemain asing Persib tidak berubah. Persib Bandung dipastikan tak akan mengubah komposisi pemain asing pada musim baru Liga 1. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menyebut semua pemain asing yang dimiliki masih terikat kontrak. Persib Bandung saat ini memiliki pemain asing, yakni Ciro Alves dan David da Silva dari Brazil, Nick Wipers dari Belanda, dan Daisuke Sato dari Filipina. Pelatih Luis Mia disebut masih membutuhkan jasa para pemain tersebut. Persib akan menghormati kontrak dari para pemain. Keputusan itu yang menjadi dasar buat Persib Bandung dalam mempertahankan keempat pemain asing yang dimiliki. Mereka masih di Persib, kan masih terikat kontrak. Mereka masih terikat kontrak semua. Jadi kami menghormati kontrak, ungkap Teddy Cahyono. PSSI dan PT Liga Indonesia baru kabarnya akan mengubah regulasi mengenai pemain asing di Indonesia.
Nantinya akan ada penambahan kuota pemain asing menjadi 51. Perinciannya adalah 5 pemain asing bebas dan 1 dari Asia Tenggara. Persib memilih menunggu pengumuman resmi terkait regulasi itu sebelum bersikap. Kami menunggu surat resmi yang menegaskan atau meresmikan bahwa regulasi 5+1, ungkap Direktur Persib Bandung itu. Sementara itu, Persib Bandung melakukan bongkar pasang pemain lokal. Sejauh ini sudah ada 2 nama yang dilepas, yakni Erwin Ramdhani dan Muhammad Bayu Fikri. Selain itu, Persib juga diketahui sudah memperpanjang kontrak pemain lokal. Sejauh ini ada 6 pemain yang kontraknya diperpanjang. Mereka adalah Robby Darwis, Febriansah, Beckham Putra, Fresh Butuhan, Reki Rahayu, dan Abdul Aziz. Selain itu ada Rian Kurnia dan Edo Febriansah yang merapat ke Persib. Cerita 2 gelandang timnas Indonesia tolak tawaran Persija demi gabung Persib setelah tinggalkan Persebaya. Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sempat mendapatkan tawaran dari Persija Jakarta pada bursa transfer musim lalu. Namun, sedari awal, keduanya telah memantapkan pilihan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Irianto dan Kambuaya menjadi properti panas ketika memutuskan untuk meninggalkan Persebaya Surabaya pada akhir musim 2021-2022. Maklum, keduanya berlabel pemain timnas Indonesia. Kambuaya bertanya ke saya sewaktu latihan di Persebaya, "Rian, kamu mendapatkan tawaran dari Persib tidak?" Ujar Irianto menirukan omongan Kambuaya. Irianto dan Kambuaya lalu saling berbagi cerita. Keduanya sama-sama ditaksir Persib Bandung dan Persija. "Iya, saya mendapatkan tawaran dari Persib. Kamu dapat tawaran dari mana?" "Saya ada tawaran dari Persija." "Saya juga dapat dari Persija, cuma saya lebih ke Persib. Kalau kakak terserah, mau ke Persija atau ke Persib. Kalau saya ke Persib," ungkap Irianto. Irianto mengungkapkan pada akhirnya Kambuaya juga mengikuti jejaknya untuk menerima pinangan dari Persib ketimbang Persija. "Saya sudah jawab seperti itu, akhirnya Kambuaya juga. Katanya, ya sudah saya ikut ke Persib juga. Separuh nyawa saya hilang rasanya. Saya lahir dan besar di Surabaya. Cita-cita saya bermain untuk Persebaya. Awalnya memilih Persib. Pertama karena ibu saya di antara bapak yang ingin mempertahankan saya di Persebaya dan ibu yang menyarankan saya mencari tim baru," ungkap Irianto. Irianto menandatangani kontrak selama 3 musim bersama Persib. Dia pemain 25 kali dengan torehan 1 gol, 4 assist plus 1 kartu kuning pada musim lalu. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.